Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qadarallah wa masya'a fa'al. Ana lupa enggak bawa hadiah. Jadi mungkin hari ini libur dulu ya kuisnya. Dan insya Allah kajiannya mulai lagi setelah antum libur lebaran. Alhamdulillah. Ya. Nah Ustadz, kemudian Sabtu kan belum puasa Ustadz. Sabtu di siapa Ustadz? Insya Allah nanti ada daurah kalau nggak salah. Bukan apa materinya ya. Kalau nggak salah ada daurah. Jadi mungkin ini kajian terakhir di bulan ini ya. Semoga aja bulan-bulan yang akan datang kita bisa melanjutkan lagi ya, amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini nggak ada kuis ya, tidak ada kuis. Kita langsung memasuki materi. Apa pembahasan kita malam hari ini, Ikhwan? Kitab Ahadisul Akhlaq membahas tentang apa? Tentang keluarga, apa? Tetangga. Tentang tetangga. Ya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang hukumnya, kemudian ciri seseorang itu bisa dikatakan sebagai tetangga itu bagaimana kriterianya, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kemudian salah satu bentuk kebahagiaan adalah memiliki tetangga yang baik ya. Dan beberapa hal yang telah kita bahas seputar tentang tetangga, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين آمين. قال المؤلف الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى: وإذا أراد العبد لنفسه ضابطا في هذا الباب فلينظر إلى ما يحب أن يعامله به جيرانه فليعاملهم به. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. Jazakallah khair. Di sini Syekh membawakan sebuah hadis
yang memotivasi kita untuk berbuat baik kepada saudara muslim kita. Motivasi apa ya, kawan? Untuk berbuat baik kepada saudara muslim kita, bukan berbuat jahat, ya. Dan terutama saudara muslim yang harus kita baiki selain keluarga adalah tetangga. Di sini beliau membawakan sebuah riwayat, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan, yang senang kalau dia selamat minan nar, dari apa ya kawan? Dari neraka. Wa yudkhalal jannah, dan dia senang kalau dimasukkan ke surga. Dia ingin supaya bisa dimasukkan surga. Kata Rasul apa? Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka kata beliau, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka yang harus dia lakukan, pertama, sudah seharusnya bagi dia ketika kematian datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini yang pertama. Antum ingin diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, dan antum ingin bisa masuk ke surga, yang pertama harus beriman kepada Allah dan percaya hari akhir itu ada. Orang muslim kok nggak percaya hari akhir? Ini kemuslimannya diragukan. Kita harus percaya nanti akan ada hari kiamat, adanya alam barzakh, adanya yaumul mizan, adanya hari pembalasan. Kita harus percaya, kawan. Adanya surga dan neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen masuk surga, maka hendaknya orang lain merasa senang kalau dia datang. Apa ya, kawan? Antum, keadaan antum ini, kehadirannya membuat orang lain senang. Udu senep. Kalau antum sudah menjadi sosok yang dirindukan, yang membawa hawa ketenangan, insya Allah 99% antum adalah ciri-ciri dari orang penghuni surga. Nah sekarang coba antum ngaca. Kedatangan antum itu kira-kira gawe seneng apa senep? Seneng? Senep? Next senang ya alhamdulillah. Jadi kadang itu ya memang ada ya kawan. Dan antum kayaknya juga merasakan. Ada sebagian orang itu auranya itu senang kalau dia datang di gerombolan kita misalnya. Lagi ada majelis, tiba-tiba dia datang, nggak datang ditunggu-tunggu, mana ya fulan ya. Kalau nggak ada itu kayaknya kurang genep ya. Tapi dalam hal-hal positif ya, bukan hal-hal yang negatif. Ya. Kalau antum sudah memiliki aura seperti ini, ya aura positif, kemudian juga tidak menyakiti orang, kalau hadir itu selalu memberikan manfaat, berbahagialah. Ya. Antum telah memiliki ciri atau sifat penghuni surga. Terutama, terlebih lagi kepada tetangga, kepada keluarga, kepada tetangga. Kira-kira ketika antum pulang pondok, pulang dari pondok ke rumah antum, tetangga antum itu bahagia apa malah tersiksa? Berbahagia apa tersiksa?
Insya Allah bahagia lah ya, semoga ya. Kalau bahagia berarti alhamdulillah antum selama ini dinanti. Kon ngapa Ustaz? Kon ngimami. Masya Allah. Kon kultum ngesuk. Libur apa enggak besok? Libur? Ramadan? Masya Allah libur. Alhamdulillah. Sing libur ya. Anak sing ora libur? Ya bersabarlah. Ya paling sehari 2 hari nanti pulang mungkin ada ya. Mungkin, anak nggak jamin ya. Coba antum tanyakan ke kesantrian atau ke kepala sekolah. Nah, biasanya kalau pulang, antum sudah ditunggu-tunggu itu. Beberapa bulan sebelum Ramadan atau bahkan mungkin setahun yang lalu. Nek mas kiye Bali, pokoknya dijadwal ya. Kon kultum. Ya. Antum kultum, sampaikanlah materi yang telah antum kuasai. Jangan memaksakan diri, jangan di luar kemampuan. Ini yang kedua. Jadi beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kemudian membuat orang lain itu nyaman dengan kehadiran kita. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sudah masyhur. Artinya sudah jelas ya. Tidak beriman. Tidak beriman di sini maksudnya imannya belum sempurna. Bukan enggak beriman secara sempurna. Secara mutlak bukan, tapi dia beriman cuma belum sempurna. Tidak beriman secara sempurna, masih ada kekurangannya berarti. Salah seorang di antara kalian yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan permasalahan tetangga, ikhwan, antum Masya Allah mendapatkan rizki yang banyak misalnya. Lalu antum makan-makan di situ. Antum makan-makan karena antum pulang liburan. Akhirnya memakan makanan yang enak. Apa biasanya makanan yang enak? Ayam goreng, chicken, ya, bakso, mie ayam, Masya Allah. Antum seneng kalau makan chicken. Maka sebisa mungkin antum juga kasih tetangga antum chicken yang antum sukai. Abot apa? Abot. Apa penak? Ya. Chickennya si jitok Ustadz kebriwe. Paroan. Paroan. Kalau antum sudah sampai derajat itu ikhwan, pertanda keimanan antum itu sempurna. Ya. Kemudian dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," sampai bersumpah Rasulullah, demi Allah, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi. Belum beriman seorang hamba dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya, yaitu saudara tetangga maksudnya. Belum beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya. Nah, orang cinta berarti keimanannya belum sempurna. Dan di antara bentuk cinta adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Di antara bentuk cinta kepada tetangga adalah apa, ikhwan? Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Au qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, fadal, lanjut. Wa an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, rawahu Muslim. Lanjut. وعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواه البخاري. Nah, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, ikhwan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bersumpah, kita percaya tidak? Bersabda, Rasulullah bersabda mengenai perintah syariat, nggak pakai sumpah, kita percaya nggak? Percaya. Rasulullah saja nggak bersumpah kita percaya, apalagi kalau beliau sampai bersumpah. Memang apa Ustadz sumpahnya Rasulullah? Beliau mengatakan,
Wallahi la yu'min, demi Allah belum beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah belum beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah belum beriman. Sampai berapa kali? 3 kali. Berarti ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Kata sebagian ulama, kalau Rasul sudah bersumpah dan mengulang lebih dari 3 atau 3 kali, ini menunjukkan bahwasanya beliau akan menyampaikan sesuatu yang penting. Maka benar ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Qila waman ya Rasulullah?" Siapa itu wahai Rasul yang belum beriman dengan sempurna? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang belum sempurna keimanannya adalah dia yang membuat tetangganya tidak merasa aman atau selalu terganggu. Bawa'iq itu artinya adalah keburukan. Dan ini dijelaskan di hadis berikutnya. Fadhal Iqra. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الجار جار لا يأمن جاره بوائقه قالوا يا رسول الله وما بوائقه قال شره رواه أحمد. Nah, tadi itu hadisnya riwayat Imam Bukhari, ya, hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu belum dikatakan beriman dengan sempurna kalau tetangganya itu selalu terganggu dengan perbuatannya. Para sahabat bertanya, bawaik itu apa wahai Rasul? Keganggu dalam hal apa? Dalam hal keburukan. Ya, dalam hal keburukan. Atau hal-hal yang memang tidak membuat nyaman tetangganya. Lagi jam istirahat. Biasanya jam istirahat jam berapa? Jam siang itu jam berapa? Jam 1-an. Jam 1 tetangganya kusen. Subhanallah. Tempat kusen, balok kayu itu di samping jendela kita lagi, subhanallah. Di sana suara apa itu namanya sih alatnya? Antum tahu nggak? Yang hidup di desa mungkin. Apa namanya? Yang apa? Gerenda? Gerenda apa ya? Knalpot. Ya knalpot termasuk juga itu. Awan-awan mana sih motor? Dong. Anak bayi lagi turun nih. Nah itu alat apa itu yang kayak gergaji mesin tapi kecil? Gerenda mungkin? Wallahualam. Anak nggak tahu namanya, lupa. Nah itu sangat mengganggu sekali, kawan. Sangat mengganggu sekali. Udah kayak gitu nyetel dangdutan maning. Lengkap sudah. Lengkap sudah penderitaan. Ini namanya mengganggu. Atau biasanya ulang tahunan, merayakan ulang tahunan, sampai nyetel musik seru banget maning. Ini mengganggu, ikhwan. Ini mengganggu. Ulang tahun sih oleh orang? Merayakan ulang tahun oleh orang? Hah? Oleh orang? Telasanga oleh orang? Orang kenapa? Kenapa nggak boleh? Nah, nota ya. Siapa ya? Antum? Merayakan ulang tahun boleh nggak? Antum kelas berapa? 8 namanya? Husain? Yang keras? Yusa? Masya Allah. Antum tahu Yusa? Ini. Maksudnya siapa? Nama Nabi yang bisa menahan ya atas izin Allah ya. Nahan apa? Matahari. Antum apa yang sudah bisa antum tahan? Nah, menurut antum ulang tahun itu boleh nggak merayakan? Enggak. Kenapa? Mengikuti orang-orang kafir. Nah, kalau bersyukur gimana? Saya ini Ustadz merayakan ulang tahun karena pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak?
Bersyukur baik nggak? Baik. Kenapa nggak boleh? Siapa ya? Kelas 8? Kelas 9? Siapa? Kelas 9 mana? Angkat tangan. Angkat kelas saya. Syifa. Antum Syifa kan? Ya. Cari kelas 9. Tunjuk. Terserah antum. Mana? Nah, Gustian. Mana Gustian? Antum. Kenapa nggak boleh merayakan ulang tahun dalam rangka bersyukur? Kenapa? Apa? Caranya salah. Sing bener kepriwe? Sing bener kepriwe? Nah, betul. Yang bener diam saja. Nggak usah dirayakan. Jawabannya betul. Dia diam kan? Nah, itu jawaban dia. Masya Allah. Udah diam saja. Anggap aja nggak ada apa-apa. Masya Allah. Jawabannya luar biasa. Langsung praktek. Diam dia nggak jawab. Ya, itu jawabannya sebenarnya. Luar biasa. Jadi udah diam aja. Loh Ustaz, kalau syukur gimana? Syukur itu termasuk ibadah, ikhwan. Antum bersyukur kepada Allah atas sesuatu, termasuk beribadah, dan antum syukurnya itu atas apa? Ya, dan perayaan-perayaan yang seperti itu adalah kebiasaannya non-muslim. Itu kebiasaannya apa? Non-muslim. Orang-orang Nasrani zaman dulu, mereka itu merayakan sebagai bukti syukur mereka kepada Tuhan. Dan mereka berharap umurnya panjang. Dalam Islam, yang kita pinta kepada Allah itu bukan umur panjang, tapi umur apa? Berkah. Karena percuma umur panjang tapi tidak berkah, itu percuma. Jadi nggak usah mengikuti tradisinya orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar. Dan kami pernah baca itu ada sebuah artikel yang menceritakan sejarahnya tiup lilin itu apa, Ikhwan? Tiup lilin itu adalah, ada yang mengatakan ketika antum meniup lilin yang jumlahnya sejumlah umur antum, itu ada penyembahan kepada dewa supaya kesembilan ini umurnya itu mendapatkan keberkahan kepada dewa maksudnya. Dan ini termasuk kebiasaan yang dilarang. Seorang muslim masa kayak gitu. Nenek kita, buyut kita, orang-orang dulu itu nggak ada yang merayakan ulang tahun. Nabi Muhammad SAW juga nggak pernah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak pernah. Umar mengucapkan selamat kepada Ali, selamat ulang tahun Ali, nggak ada. Ya. Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, nggak ada, Ikhwan. Jadi kita tiru tokoh-tokoh Muslim yang jelas, ya. Jangan tiru yang masih mengandung hal-hal yang perlu diperjelas, ya. Udah ikuti yang jelas-jelas saja. Nah, kita sampai situ karena apa tadi? Karena masalah musik tadi, ya, yang sampai mengganggu. Seorang muslim kita jangan sampai membuat kegaduhan. Ini dalam kehidupan di luar pondok. Nah, sekarang waktu itu sudah pernah Ana sampaikan, antum di sini itu seperti halnya layaknya tetangga. Maka harus saling menghargai satu sama lainnya dan jangan mengganggu. Loh Ustaz, ganggu kepriwe Ustaz? Nyong ora nyetel musik seru, nyong ora nggawa gerenda apa tadi itu, gereji mesin, ya. Ganggu gimana Ustaz? Termasuk bentuk mengganggu adalah ketika antum melakukan kebaikan tapi bukan pada tempatnya. Contohnya apa Ustaz? Antum murojaah dengan suara keras jam 1 siang di tengah-tengah kamar. Ganggu enggak? Ganggu. Padahal perbuatan baik. Terus gimana Ustaz? Anak pengen murojaah ke masjid. Ya, ke masjid. Kalau ke masjid ada yang tidur gimana Ustaz? Sing turu kon ming kamar. Ya. Jadi tempatnya itu harus sesuai. Di kamar antum ada yang lagi istirahat, jangan diganggu. Di kamar antum ada yang sedang tidur, ya, ada yang lagi tidur. Antum meskipun mau beramal soleh, membaca Al-Quran atau murojaah misalnya, Al-Quran atau hadis, antum ke masjid, di masjid tempatnya. Tempatnya di masjid. Berarti nggak boleh di kamar Ustaz, siapa sih ngomong rauli? Itu cuma kurang tepat. Di kamar boleh, kalau suasananya mendukung. Ya.
Atau ketika antum sedang sholat malam, sholat sunnah di kamar boleh. Suaranya kan tidak ada. Ya, jadi harus melihat kondisi ya. Nah, Fadl, lanjut. Faqadun nafal. فقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه وتوعيده بعدم دخول الجنة إعظاما لحق الجار وأن إضراره من كبائر الذنوب وإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه فكيف بمن فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه. Nah, ini ucapannya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan faqad nafa sallallahu alaihi wasallam al-imana amman lam ya'man jaruhu bawaiqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafikan keimanan seorang hamba, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat tetangganya merasa tidak aman. Wa tawa'adahu bi'adami dukhulil jannah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengganggu tetangganya dengan ancaman tidak masuk surga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tetangga itu adalah sosok yang mulia, harus kita hormati. Harus kita berikan haknya. Jangan sampai kita mengganggunya. Dan kemudian beliau mengatakan, ya, ana singkat saja. Kemudian beliau mengatakan, Nabi SAW melarang kita membuat tetangga kita itu tidak nyaman atas perbuatan kita. Kita melakukan sesuatu, lalu ada tetangga kita merasa nggak nyaman, itu dilarang. Padahal kita tidak menyakiti tetangga kita. Itu saja dilarang, apalagi langsung menyakiti. Paham ya kawan? Antum sibuk di rumah sendiri, bikin kursi dari kayu, bikin lemari dari kayu, tapi suaranya mengganggu. Itu saja dilarang, apalagi antum langsung ganggu, langsung pakai perbuatan ke tetangga, maka itu jauh lebih dilarang. Perbuatan kita saja yang mengganggu itu dilarang, apalagi sampai perbuatan kita langsung kepada tetangga tersebut. Maka ini lebih jauh dilarang. Seperti halnya menyakiti dari belakang dengan cara menghibah, ya, ngerasani. Ini termasuk menyakiti secara langsung dalam hal yang gaib, yang nggak kelihatan. Menjatuhkan harga dirinya, atau jahili ngisuk Ramadan, naudzubillah. Jangan sampai ada di antara antum yang iseng-iseng nyulut mercon nang mburi umahnya tanggane, ya, iseng der, ini langsung dengan perbuatan ikhwan, ya. Dan anak harap antum jangan sampai ada Ramadan kok diisi dengan nyulut mercon. Antum telah melakukan sekurang-kurangnya 2 keburukan. Yang pertama, antum telah membuang-buang harta di jalan yang tidak benar. Yang kedua, antum telah mengganggu orang lain. Dan kalau antum sudah mengganggu orang lain, hak penghalalan maafnya itu harus langsung. Kalau orang itu subhanallah lagi sakit parah, lagi sakit jantung, antum sumuti mercon leo, meskipun niat antum gue udunggo ben wonge mati, antum niatnya cuma buat seru-seru, padahal udah jauh dari rumahnya. Ternyata orang yang lagi sakit jantung itu baru bangun tidur, kencoten, ora puasa, karena saking ora kepenak awake. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Madang disitlah der, mati malah ora sida madang. Gara-gara kagetan. Dosa enggak antum? Dosa. Ya. Tetangga antum mati karena sebab antum menyulut mercon. Ustaz, berarti nang sawah Ustaz. Nang sawah ya pada baik. Emang di sawah enggak ada makhluk?
Ada makhluk nggak? Ada lah. Apa? Welut, garangan, apa maning? Kodok, apa maning? Lah itu. Bahkan subhanallah ada yang iseng subhanallah ya. Kadang ada kodok mangap, cuceli. Antum nanti di hari kiamat yang pernah kayak gitu bakal dikisos gitu. Walau alam ya, walau alam. Enggak, siapa tahu ya mungkin kisosnya kodoknya gantian mengantum mangap. Oh, mercon sekang neraka. Makanya berpikir dulu sebelum bertindak ya. Ala kulli hal jangan mengganggu tetangga. Baik itu dari ucapan ataupun dari perbuatan. Lanjut. An Abdullah bin Mas'ud. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما متفق عليه. Nah, ini adzan dulu adzan, fatal adzan. Siapa yang adzan? Isya kan? Nah, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar ya. Kita baca terjemahan hadis yang tadi. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan. Ini tolong dirapikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ayyu dzanbi akbaru 'indallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, dosa apa yang paling besar?" Maka Rasulullah menjawab, anta da'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yang pertama, yang paling besar adalah engkau beribadah kepada selain Allah padahal Allah menciptakanmu. Ini yang pertama, berbuat syirik. Engkau beribadah kepada selain Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Lalu ditanya lagi, summa ayyun, lalu dosa apa lagi wahai Rasul? Beliau menjawab, summa antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena kamu takut miskin. Kamu takut gak bisa makan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan kita. Qala summa ayyun, terus apa wahai Rasul? Qala summa antuzaniya bihalilati jarik. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar. Termasuk dosa apa? Besar apa kecil ya kan? Besar. Kelas 9, dosa besar apa kecil? Yang ketiga adalah engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Istri maupun suami. Ini termasuk dosa besar. Setelah Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, turun ayat. Surat Al-Furqan ayat ke-68. Membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Ringkasnya, orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang membunuh manusia dengan cara yang tidak benar, ya, dengan hal-hal yang tidak dibenarkan, dan orang yang berzina, ya, terlebih lagi kepada tetangganya, istrinya tangganya dizinai, na'udzubillahi min dzalik. Suaminya tetangga dizinai, ya. Maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Kenapa Ustadz? Zina dengan pasangan orang lain selain tetangga itu sama-sama dosa ya, sama-sama dosa. Itu jauh lebih ringan dalam tanda kutip. Dosa tetap dosa besar, tapi besarnya beda. Dengan tetangga itu bedanya gimana? Insya Allah bedanya di pertemuan yang akan datang. Ada 4 alasan. Kenapa kok zina dengan tetangga masuk dalam hadis? Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting ya. Menunjukkan sesuatu yang sangat penting dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ke pertanyaan. Ustaz, Anda mau nanya, kan di dalam Islam tidak boleh mendekati wanita kalau ta'aruf atau nadhar, kecuali ta'aruf atau nadhar. Dan dilarang melihat wanita. Pertanyaannya, bagaimana cara para ustadz nikah? Syukron Ustaz. Antum tanya ke ustadz-ustadz antum. Biasanya ya beda-beda ya kan, beda-beda ya. Ada yang dinikahkan, ada yang sudah dicarikan sama orang tuanya, dikenalkan sama temannya. Ada juga ustadz yang ana pernah dengar ceritanya, ustadz yang dia itu menjanjikan gitu. Jadi dia bilang tapi benar ya, benar-benar janji, kemudian nggak ada hubungan sama sekali. Jadi pernah ada kisah nyata nih, tapi bukan kisah Hana ya. Dia alumni Timur Tengah. Jadi dia ini pernah cerita, dia menyukai seorang wanita. Cuma dia ingin menyelesaikan pendidikan S2. Ana belum S2, berarti bukan Ana kan? Ya.
Dia ingin menyelesaikan S2 dulu sekitar 7 tahunan. Lalu dia menemui orang tuanya. Lalu bilang ke orang tuanya dan kepada wanita itu, insya Allah setelah saya pulang selesai dari S2, saya janji akan menikahi Anda jika Anda belum menikah. Dan kalau misalnya di tengah-tengah penantian itu ternyata Anda, si wanita ini dan orang tuanya, kok menemukan sosok yang lebih soleh dari saya, kemudian lebih baik dari saya, pokoknya lebih plusnya itu lebih banyak, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau selama 7 tahunan itu saya kembali kok Anda belum menikah, insya Allah saya janji akan bawa orang tua saya, kita akan menikah. Dan hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya tibalah masa penantian itu. Ya, masa janji di dalam penantian itu. Benar, si ustadz ini datang ke wanita tersebut ternyata belum menikah karena si wanita ini juga setia menanti si ustadz ini dan akhirnya menikah. Jadi beda-beda ikhwan. Ada juga ustadz yang menceritakan, nah kayaknya pada khusyuk. Ya, ada juga ustadz yang menceritakan, ya, dia mengatakan bahwasanya dia mencintai seorang wanita. Ya, dan dia ustadz ini bukan anak juga. Dia ustadz yang sudah S3, udah dokter. Pernah cerita tentang pengalaman kisah asmaranya. Jadi dia suka di zaman-zaman kayak antum SMA kayak gini, dia suka ke sosok wanita. Lalu dia cerita ke abinya, saya pengen nikah, tapi sama abinya nggak boleh. Sekolah dulu sampai selesai bener, sekolah bener. Baik Bi, saya akan sekolah, tapi saya akan sampaikan dulu perasaan ini ke wanita tersebut sama abi. Akhirnya abinya ikut, bilang ke orang tuanya bahwasanya Ana ini, si Fulan, Ana, ya, bukan Ana maksudnya, saya suka kepada anaknya panjenengan. Nanti kalau sudah selesai sekolah dan belum nikah, saya akan melamar putrinya Anda. Singkat cerita sudah akhirnya melanjutkan sekolah sampai S1, S2, S3. S2 kalau nggak salah, S2 balik nikah, ternyata pas mau melamar ke putrinya si yang tadi itu, yang pengen dinikahi, ternyata sudah menikah. Dan pada saat itu pula si ustadz tersebut pun ya sakit ya. Tapi karena sakitnya manusiawi wajar, akhirnya Allah ya tenangkan dia, alhamdulillah. Dan sekarang beliau pun menikah dan alhamdulillah istrinya 2. Apa kata ustadz beliau? Apa kata beliau? Kata ustadz itu, iya ini sudah takdir Allah. Antum ambil pelajarannya ya. Ini sudah takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan calon suami yang lebih baik daripada Ana untuk si wanita tersebut. Dan Allah telah mendatangkan wanita yang lebih baik daripada dia untuk Ana. Jadi antum gak usah pacar-pacaran ya kawan. Gak usah pacar-pacaran ya. Jodoh itu sudah ada yang mengatur. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Semoga bisa diambil pelajarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar terhindar dari virus film porno atau film dewasa? Syukran Ustaz. Gimana caranya? Di antara caranya adalah yang pertama antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Doa orang yang ikhlas pasti diijabah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antum sadari nikmat mata yang antum miliki, nikmat jemari yang antum miliki, kemudian nafas yang antum miliki, itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa iya Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan yang banyak, antum gunakan untuk maksiat. Kami pernah menerjemahkan sebuah potongan tanya jawab Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mengenai pertanyaan mirip seperti ini. Wahai Syekh, saya adalah seorang pemuda yang jatuh pada fitnah suka nonton film porno. Ini bagaimana caranya? Antum bisa lihat di situ. Antum buka saja channel Alinea Satya. Di situ nanti antum coba cari di Nasihat Masyayikh
Di situ ana pernah menerjemahkan tanya jawabnya Syekh Sulaiman Al-Ruhaili hafizahullah taala mengenai seorang pemuda yang benar-benar ingin tobat berhenti dari film porno. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, ana mau nanya bagaimana jika kita lupa membaca tasyahud awal atau akhir ketika sholat dan posisi kita sudah berdiri. Tergantung antum imam atau makmum. Kalau makmum ya sudah. Kalau antum imam, tasyahud apa ini? Termasuk rukun bukan? Kalau rukun berarti antum sujud syahwi, ya, sujud syahwi. Assalamualaikum, Ustaz, mau tanya, Afan di luar tema. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi orang yang membantah dan sulit untuk diberi kebenaran? Doakan ya, didoakan. Karena kebanyakan dari kita itu semangat amar ma'ruf, tapi lemes ketika mendoakan. Doakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita menyalakan murotal dengan suara keras, lalu ada tetangga yang merasa terganggu, apa kita berdosa atau belum sempurna imannya? Iya. Jadi antum jangan keras-keras ya, termasuk mengganggu. Ustaz mau tanya, ketika kodok ngorek malam-malam yang membuat kita susah tidur, apakah kita boleh bales? Antum balesnya gimana? Melu ngorek? Ya tidak boleh mencela ya, tidak boleh mencela. Ya, kepriwe maning? Kita saja tidak boleh mencela ayam yang berkokok. Ya, antum nikmati saja, nikmati saja. Waalaikumsalam. Misal kita bersumpah atas nama Allah, terus kita melanggar dan kita ingin membayar kafarat dengan berpuasa 3 hari. Pertanyaannya, apakah puasa kita bisa dijeda-jeda? Wallahu a'lam bishawab, lebih baik jangan dijeda 3 hari berturut-turut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya, apa hukumnya main baptisan? Kenapa main sisan gawe ngapa? Antum telah tasyabuh ya, telah tasyabuh, jangan ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari mereka. Jangan ikut-ikutan. Apakah itu akan mendapat dosa? Ya bisa. Baptis itu kan ciri khas dari ibadah mereka. Kayak tasyahud kita. Apakah itu akan mendapat dosa? Ya. Dan apakah itu akan bisa bikin pindah agama? Syukron. Jika dihayati, dinikmati, ya bisa lock out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah nangis ketika sholat dapat membatalkan sholat? Syukron. Tergantung nangisnya kenapa. Nangisnya karena terharu ya tidak. Dan air matanya jangan dinikmati. Jangan asin tapi enak ya. Menangis maning lah. Ya batal. Para sahabat juga mereka kalau sholat ada yang sampai menangis. Bahkan ada seorang tabi'in, ana lupa namanya, itu kalau baca surat yang begitu sangat menyentuh, beliau sampai sulit untuk melanjutkan surat itu. Menangis, diulang lagi, menangis lagi. Karena terakhir dan ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ada orang yang datang tapi bukan membawa kebahagiaan, tapi membawa bencana besar bagi orang lain. Apakah ini termasuk penghuni neraka? Bencana besar gimana? Ya kalau misalnya yang dia bawa adalah keburukan-keburukan ya. Zohirnya ini adalah amalan orang-orang yang berdosa. Tapi kita nggak boleh memvonis secara langsung dia penghuni neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini nggak ada pertanyaannya? Mencukur alis pernah dibahas ya, nggak boleh. Tasyabuh sama tuyul. Afan Ustaz, apakah ketika puasa boleh sikat gigi? Boleh nggak? Ada 2. Boleh dan tidak boleh. Tidak boleh kalau nelen pasta giginya atau nelen odolnya itu ya. Boleh kalau tidak ditelan ya, siwak sama saja.
Satu lagi ya, satu lagi. Mana ini? Sangat penting. Apa Ustadz izin bertanya? Kan kita tidak boleh merayakan tahun baru. Lalu kalau kita tidak ikut keluar rumah untuk merayakan, tapi kita nonton film sampai jam 00.00 atau 12 malam. Apakah itu termasuk merayakan tahun baru? Filmnya apa? Filmnya apa? Dan apa manfaat dari film tersebut ya? Ya kalau misalnya itu mengganggu antum gak bisa tidur, sebaik mungkin ya, sebisa mungkin antum nonton film-film yang bermanfaat. Film daurah misalnya, kajian maksudnya. Atau sholat malam, atau baca Quran, insya Allah. Ketika antum udah kayak gini nih, wis anggap insya Allah. A'udzubillah wis anggap. Ya. Ngosa ayat wis madan ngantuk turu insya Allah. Setannya pada tekan. Sesuatu yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Kalau nontonnya yang tidak bermanfaat ya bisa jadi itu antum telah membuang-buang waktu. Maka tidur kalau tidak melakukan hal yang bermanfaat. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di bulan Syawal insyaallah ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.